Maharani, dan Presiden dari Interparliamentary Union, Mr. Duarte Pacheco. Kindly please be seated. Kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil tempat duduk kembali. President of the Republic of Indonesia, Presiden His Republik Excellency Indonesia Joko Widodo, yang kami Her muliakan, Excellency Speaker Presiden of the House of Joko Widodo, Representatives of the Republic of Ketua Indonesia, Dr. dan Honoris Perwakilan Causa Puan Rakyat Maharani, Republik Indonesia, President Dr. of the Honoris Interparliamentary Causa Puan Union, Maharani, Honorable Mr. Duarte Pacheco, kami government Presiden officials dari and honorable IPU, guests of the Duarte Republic Pacheco, of Indonesia, para tamu all members of dari Republik Parliament, Indonesia, semua anggota Secretary Parlemen, General of the Sekretaris Jenderal dari Interparliamentary Interparliamentary Honorable Union, Mr. Martin Chungkong, Mr. Martin Chungkong, IPU observers, para IPU observer associate IPU, members, para anggota asosiasi IPU, advisors, para taking penasehat part in the yang work of the berpartisipasi 144th dalam IPU Assembly, pertemuan Majelis special guests Interparliamentary taking Union part in ke-144, para activities tamu foreseen on the yang occasion of the mengambil bagian 144th Assembly of dalam the acara yang Interparliamentary berkaitan Union, dengan pertemuan Majelis distinguished Interparliamentary delegates, Union, guests, ladies para and gentlemen. hadirin yang kami Good hormati. evening. Selamat Welcome to malam, Mangupura Hall, selamat datang Bali dalam International Ballroom Convention Mangupura Nusa di Dua Bali Bali, International Convention for the Nusa Dua inaugural Bali ceremony of the untuk upacara 144th pembukaan Interparliamentary Union Assembly pertemuan and Majelis related Interparliamentary meetings, Union 20th to the ke-144, 24th of tanggal 20 March, hingga 24 Maret 2022. 2022. The island of the gods Bali greets Pulau you a warm Dewata Bali welcome. menyambut Anda As dengan one of the hangat gems of the Indonesian sebagai salah archipelago, satu we have permata more di than Kepulauan 17,000 Nusantara Indonesia. islands, Kita memiliki lebih dari which, 17.000 if you visit kepulauan. one Dan island kalau for Anda just one kunjungi day, satu pulau it'll take us dalam waktu almost satu, 50 akan years butuh to waktu complete 50 the tahun task. untuk menyelesaikan To see the many tugas unique tersebut untuk diversity melihat of keberagaman Indonesian dari culture kebudayaan and Indonesia tradition. dan It is therefore an tradisinya. honor for us to host the Merupakan kehormatan bagi kami menjadi tuan rumah dalam pertemuan Majelis IPU ke-144 untuk menunjukkan kekayaan yang bisa ditampilkan oleh Indonesia. Dengan sambutan hangat kami mempersembahkan tarian dari Indonesia. Para hadirin terhormat, ini adalah Nusantara Tangguh. Is an all-powerful source of energy. Gunungan Bali is a symbol of harmony. Ini adalah simbol dari kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam. Dan Of the goddess of the underworld with negative energies, eternal conflicts between Rangda and Barong extends far beyond a simple battle of good over evil.
Java. This is the Jaipong dance, a reflection of social vibrance, energy, constantly sustaining human life. Continuous, moving, changing rapidly, always finding a balance. Then to the island of Borneo, Kalimantan. The Enggang dance is a reflection of glorification to the ancestors and the preservation of forests. Mandau is a traditional weapon originating from the Dayak culture in Kalimantan. The Dayak people continues to preserve, proud of the value of tradition. To the west of Indonesia is Sumatra, where the warriors understand the local wisdom, adapting to numerous changes. Warrior of Minahasa, presenting principles to keep the balance of energy in life. We travel to the west, to the island of Papua, with their dynamic dance and rhythm, a picture of harmony with everyone. Presenting unity in diversity. Nusantara Tangguh. Let's give a round of applause once again to the Tepuk tangan dancers. hangat kepada para penari. Thank you for Terima such a kasih spectacular atas performance. penampilan yang begitu spektakuler. And now please welcome Sekarang mari kita ladies and sambut gentlemen, para hadirin yang the kami hormati, President of Presiden Interparliamentary dari Union Interparliamentary to deliver Union his welcome untuk speech. menyampaikan sambutannya. Honorable Mr. Yang kami hormati, Duarte Mr. Duarte Pacheco. Pacheco. Your Excellency, Yang Mr. mulia, President of the Bapak Presiden Republic of Republik Indonesia, Madam Speaker of the House of Ketua Representatives, dari DPR Madam RI, and Mr. Speakers of Parliament, para ketua fellow parlemen, parliamentarians, sesama anggota dear friends, dear colleagues, parlemen, para rekan-rekan, distinguished guests, para ladies hadirin and yang gentlemen. kami hormati, It's my great honor
Saya merasa mendapat kehormatan dapat berdiri untuk berbicara di depan Anda semua dalam upacara pembukaan Majelis ke-144 International Parliamentary Union. Kita bertemu bersama-sama di Nusa Dua atas nama semua yang hadir di sini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas keramah tamahannya dan menyambut kami dengan begitu hangat dan penyelenggaraan luar biasa untuk pertemuan global ini. Ibu Ketua, kami semua merasa di rumah sendiri tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terima kasih banyak. Para teman dan sahabat, kita ada pada persimpangan jalan. Kita dalam tahun pertama dari pandemi yang begitu berat nih. Lebih dari 6 juta rakyat di seluruh dunia kehilangan jiwanya dan banyak yang masih terus menderita atas tragedi ini. Kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dalam pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, nampaknya ini semua menghilang dalam waktu yang begitu singkat, dalam waktu hanya 2 tahun saja. Semua yang telah dicapai berkaitan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan sangat berubah dengan drastis, dan ada kejadian-kejadian lain atau kasus lain, ada kemunduran. Banyak bukti bahwa perempuan dan banyak masyarakat, komunitas yang terdampak oleh konsekuensi ekonomi dan sosial dari krisis kesehatan dalam suatu magnitudo yang pernah belum kita lihat sebelumnya dalam masa hidup kita. Jalan yang kita usahakan untuk kita seberangi dalam suatu pemulihan ekonomi akan sulit, akan berat, ini kita ketahui. Namun, meskipun kita menghadapi semua tantangan ini sebagai anggota parlemen, kita berusaha untuk memainkan peran kita untuk mendapatkan kesejahteraan untuk masyarakat kita, dan parlemen kita tidak menutup pintunya. Kita beradaptasi cara kita bekerja, dan kita tidak pernah berhenti melakukannya selama 2 tahun ini. Hal yang sama terjadi dengan IPU. Kita merubah cara kita bekerja, dan kita terus bekerja selama masa ini. Dan setelahnya, baru September yang lalu, kita bertemu di Wina untuk konferensi kelima dari ketua-ketua parlemen, dan saat itu kami berikrar untuk menggunakan atau melakukan kepemimpinan demi multilateralisme yang lebih efektif dan untuk merealisasikan semua hal ini untuk rakyat kita dan untuk planet. Dan 3 bulan yang lalu kita bertemu di Madrid untuk majelis IPU yang ke-143. Kita tahu bahwa begitu banyak tantangan saat ini terhadap demokrasi, dan kami berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk mempertahankan rule of law, mempertahankan martabat manusia dan kebebasan-kebebasan yang fundamental. Namun, dan begitu pula kita bertemu pada saat ini, perdamaian dan komunitas global kita goncang karena adanya pelanggaran yang terbuka dari undang-undang internasional dan pada komitmen yang kita upayakan untuk bisa kita capai. Salah satu anggota dari komunitas internasional kita, izinkan saya mengatakan, bukan hanya
bukan hanya satu negara saja, tapi anggota permanen dari Dewan Keamanan PBB yang memiliki senjata nuklir telah melakukan invasi terhadap negara lain, mengebom kota-kota, dan mengakibatkan bencana humaniter pada skala yang belum pernah kita bayangkan akan kita saksikan sejak Perang Dunia Kedua. Seruan dari PBB, dari IPU, dan komunitas global tidak dihiraukan. Kami meminta akhir dari agresi ini dan kepatuhan terhadap rule of law dan dilanjutkannya diplomasi. Namun negara ini tidak mendengarkan siapapun. Mungkin ada ketidaksepakatan yang serius dan kekhawatiran berkaitan dengan keamanan yang perlu disikapi memang seperti itu. Namun perang terhadap negara yang independen dan berdaulat merupakan sesuatu hal yang tidak bisa diterima siapapun. The human tool of this military action, aksi militer ini khususnya di mana ada kehilangan jiwa dari masyarakat yang tidak bersalah, perempuan dan juga anak-anak tidak dapat diterima. Pembahasan tentang penggunaan senjata nuklir, pembahasannya saja pun merupakan hal yang sangat tidak bertanggung jawab. Jadi IPU dan Executive Committee atau Komite Eksekutifnya dalam pernyataannya pada tanggal 26 Februari menyatakan bahwa invasi ini dikutuk dan harus dihentikan. Dan bukan menghentikannya esok, tapi sekarang juga. Kami menyerukan pada Parlemen Federasi Rusia, anggota lama dari IPU, di mana negara dan parlemen, di mana kami memiliki begitu banyak teman dan sahabat. Dan konferensi IPU hanya beberapa tahun lalu diselenggarakan di Saint Petersburg dan mereka memimpin diskusi kita semua berkaitan dengan dialog untuk hidup berdampingan secara damai. Kami memohon pada mereka untuk melakukan segala yang mereka dapat lakukan untuk membantu mencari solusi yang damai terhadap konflik ini. Kami juga menyerukan pada semua parlemen anggota IPU untuk mengusahakan hal ini, untuk membuka semua jalur komunikasi dengan anggota parlemen Rusia dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan ini dan juga bencana besar ini. IPU dalam perannya sudah siap untuk membantu memanfaatkan kemampuan terbaiknya dalam rangka untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan diplomatik antara Ukraina dan Rusia. Kami menyerukan pada semua pihak untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang dan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Apabila sejarah bisa mengajarkan sesuatu kepada kita dalam perang, mereka yang berkorban adalah orang-orang dan rakyat biasa. Hal ini berlaku pula di Ukraina. Namun juga di Rusia, di mana sanksi akan pada akhirnya mengarah kepada kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keputusasaan yang lebih berat lagi. Jadi di sini saya menguncurkan
seruan yang jelas bagi kita untuk kembali ke visi para pendiri kita, Kramer dan Passy, dan mengupayakan kesempatan pada dialog. Kami mohon berikan kesempatan pada dialog sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan. IPU selayaknya menawarkan forum untuk dialog semacam ini yang harus berlangsung dengan cara yang tenang dan berkepala dingin. Para teman dan sahabat, kita perlu bergerak maju, memulihkan perdamaian dan fokus pada berbagai tantangan global lainnya yang menuntut perhatian mendesak dari kita semua. Dalam majelis ini, kami akan mengadopsi apa yang kami harapkan sebagai resolusi penting tentang memikirkan kembali dan membingkai ulang pendekatan terhadap proses perdamaian dengan tujuan untuk mendorong perdamaian yang langgeng dan abadi. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa resolusi ini tepat waktu dan sangat relevan, karena kita bisa melihat bahwa instrumen diplomasi abad ke-20 tidak lagi dapat dimanfaatkan dengan efektif sepenuhnya. Kita perlu memikirkan kembali dan memperlengkapi kembali mekanisme dan proses sistem internasional kita. Diawali persisnya dengan Dewan Keamanan PBB dan sistem pemungutan suaranya yang mencegah Dewan Keamanan PBB menjalankan misi intinya, yaitu menjaga perdamaian dunia. Kita membutuhkan demokrasi yang kuat, lebih dari sebelumnya, sebagai penangkal terhadap perang, terhadap ketidakadilan dan penderitaan. Hal ini berarti proses pengambilan keputusan inklusif yang memprioritaskan masyarakat dan rakyat kita. Para teman dan sahabat, dalam majelis ini kita harus juga memastikan bahwa kita harus mendapatkan back to zero. Parlemen harus dimobilisasi dalam berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti Anda semua ketahui, ini adalah satu prioritas untuk tindakan kita sebagai IPU, sebagaimana tercermin dalam strategi baju kita untuk 2022 hingga 2026. Kita semua telah sepakat bahwa dalam rangka menegakkan konsensus multilateral dan dalam rangka mempercepat transisi hijau secara global, kita perlu membuat kemajuan dalam Paris Agreement atau Perjanjian Paris dan mempercepat dekarbonisasi dan bahkan mengurangi jejak karbon dari parlemen itu sendiri. Waktu untuk bertindak adalah sekarang. Semua orang sudah lelah hanya mendengar kata-kata belaka. Masyarakat menginginkan sebagai anggota parlemen kita melakukan tindakan. Kita sudah kehabisan waktu. Para ilmuwan dan peneliti dari seluruh dunia telah mendokumentasikan apa yang telah digambarkan sebagai atlas penderitaan umat manusia dan dakwaan yang memberatkan dalam kegagalan kepemimpinan iklim. Pada tahun 2019 saja, badai, banjir, dan kejadian cuaca ekstrim lainnya membuat lebih dari 13 juta orang mengungsi di seluruh Asia dan Afrika. Meningkatnya suhu membunuh tanaman pangan sehingga menempatkan jutaan manusia pada peningkatan risiko kelaparan dan kekurangan gizi. Lebih dari separuh dari populasi dunia saat ini menghadapi kelangkaan air yang parah, setidaknya selama sebagian dari tahun. Dalam setiap krisis, ketimpangan yang ada cenderung untuk meningkat.
krisis no iklim difference. tidak berbeda. So we need to Jadi, ensure kita perlu that memastikan mitigation bahwa strategies strategi mitigasi empower the dapat powerless and memberdayakan mereka yang tidak disadvantaged. berdaya dan yang We are kurang meeting in a beruntung. region Kita bertemu di which suatu is kawasan home yang to many merupakan rumah extremely terhadap vulnerable banyak communities. komunitas yang begitu I rentan. regret that we are not able, Saya for a menyesal karena kami variety of tidak dapat reasons, atas berbagai to have alasan with us today untuk many representatives of small berbagai alasan islands, banyak perwakilan dari developing negara-negara states in berkembang the Pacific. pulau kecil di Pasifik tidak bisa As bersama kita as hari ini. we embark on Saat our kita memulai deliberations, we pembahasan-pembahasan must be kita mindful harus of the need to pay memperhatikan attention to and kebutuhan untuk address these memperhatikan dan existential mengatasi dangers that ancaman these eksistensial communities face yang as a dihadapi result komunitas of the ini climate sebagai crisis. akibat dari krisis iklim. It is our Merupakan tanggung responsibility jawab kita to give voice untuk to memberikan the people suara that pada don't mereka have a voice. yang tidak memiliki suara, Adapt our responses untuk and menyesuaikan learn tanggapan from kita past dan untuk experience. belajar dari pengalaman masa lalu. This 144 assembly Majelis yang must mobilize us ke-144 all. ini harus We memobilisasi must kita lead by semua. example Kita harus and memimpin take dengan memberi resolute teladan action dan mengambil before tindakan it tegas is- sebelum before it semuanya terlambat. It is too late. Dear colleagues, Rekan-rekan, let us not fall our jangan citizens. sampai kita mengecewakan warga And the negara young kita generation is waiting for dan us. generasi Who have menunggu placed kita. their Mereka trust in us. mempercayakan We need to kita. respect their confidence. Kita harus menghormati Through our rasa new strategy, kepercayaan we mereka have berikan pledged kepada to kita. hold Dalam ourselves strategi accountable baru kami, for the kita telah implementation berjanji of the untuk bertanggung jawab commitments atas we have made. implementasi komitmen yang telah kita buat. And this assembly, Dan I dalam majelis invite you ini, all saya mengundang Anda contribute to semua the untuk accountability memberikan segment kontribusi pada segmen akuntabilitas yang telah dimasukkan sebagai bagian dari program dan menunjukkan bagaimana Anda dapat mengubah kata-kata menjadi tindakan nyata untuk merealisasikan perubahan yang positif. Hanya beberapa bulan yang lalu, pada rekan-rekan IPU melihat situasi hak anggota parlemen di seluruh dunia. Hasilnya cukup mengerikan bagi semua pihak. Pada tahun 2021 saja, IPU dipanggil untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap 673 anggota parlemen dari 44 negara yang berbeda. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Terhadap rekan-rekan kita sendiri, terhadap 673 rekan-rekan dari kita semua. Ini adalah angka tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah organisasi kita. Mengapa ini menjadi kenyataan yang suram? Keberhasilan, meskipun ini adalah kenyataan yang suram, keberhasilan IPU untuk membebaskan beberapa anggota parlemen menunjukkan bahwa Anda dapat membuat suatu perbedaan. Memang begitu banyak dari parlemen-parlemen Anda telah mengambil langkah nyata untuk mendukung rekan-rekan kita yang menghadapi resiko di seluruh dunia. Dalam majelis ini, saya mendorong Anda untuk terus menunjukkan solidaritas antara anggota parlemen semacam ini. Dalam majelis ini nanti kita akan membahas penderitaan yang masih berkelanjutan dari rekan-rekan kita di Myanmar ataupun di Afghanistan. Saya yakin kita akan menjadi lebih tegas dalam upaya kita dalam rangka membantu mereka, termasuk situasi genting khususnya untuk perempuan dan anak-anak Afghanistan. Kita diingatkan kembali bahwa sebagai anggota parlemen, kita harus melakukan tugas yang lebih baik dalam menanggapi kebutuhan dan harapan tentunya dari warga negara kita. Kita harus terus melakukan inovasi untuk memberikan ruang
untuk improvisasi. Kita tidak boleh berpuas hari, melainkan kita mendorong diri kita untuk memastikan bahwa kita ada pada sisi yang tepat dari sejarah sebagai bagian dari perubahan ini. Marilah kita melipat gandakan upaya kita untuk mencapai kesetaraan gender, untuk mengambil langkah-langkah yang begitu percaya diri untuk melibatkan para pemuda dalam politik, termasuk dengan bergabung dalam kampanye IPU, I Say Yes to Youth in Parliament. Para hadirin sekalian, saya berharap dapat terlibat dengan membina hubungan dengan Anda. Dalam beberapa hari mendatang, kita akan bekerja lebih keras. Para Ibu Ketua DPR RI, Bapak Presiden, kami akan bekerja lebih keras. Kami akan sangat produktif dan kami berharap bahwa majelis ini akan menjadi suatu keberhasilan. Terima kasih. Thank you, Honorable. Terima kasih yang terhormat Presiden IPU. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Para tamu sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita sekarang memperhatikan layar untuk sambutan dari Yang Mulia Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya senang sekali dapat mengambil bagian pada majelis IPU yang ke-144 ini. Anda sekalian bertemu pada momen yang sangat penting, pada saat dunia kita berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19, pada saat kekerasan yang tidak dapat dinalar menyebabkan kematian dan kehancuran. Perang di Ukraina mengancam perdamaian dan keamanan global. Kita memerlukan gencatan senjata dari segala jenis kekerasan dan kembali ke diplomasi dan dialog. Perang juga memperburuk kerentanan ekonomi dan sosial melampaui wilayah perang tersebut. Kita melihat harga meningkat secara drastis, rantai pasokan terganggu, dan biaya transportasi meningkat drastis. Sementara, perang juga melihat bahwa ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil menempatkan keamanan pangan dan juga upaya penanganan perubahan iklim. Upaya-upaya ini semua memperburuk krisis iklim. Rekan-rekan sekalian, kita mengetahui apa yang kita harus lakukan untuk mencegah bencana iklim. Seperti dikatakan oleh sains, kita harus mengurangi emisi sebesar 40% dalam dekade ini dan mencapai emisi nol pada tahun 2020. Kita harus investasikan 50% pendanaan iklim untuk adaptasi dan ketahanan untuk melindungi komunitas yang rentan agar mereka tidak terhapus dari dunia ini. Dan kita juga harus memastikan bahwa komitmen dan iklim untuk negara berkembang yang menanggung beban kritis dapat terpenuhi. Parlemen dan anggota parlemen penting dalam mencapai upaya ini. Sekarang adalah waktu untuk mengambil dan mendorong kebijakan iklim ambisius dan transisi ke energi terbarukan dan pekerjaan ramah lingkungan. Bersama-sama, mari kita lakukan sekali upaya kita untuk membangun dunia yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan damai. Terima kasih. Thank you, Excellency Antonio Guterres. Terima kasih, Yang Mulia Antonio Guterres. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kami ingin mengundang ke podium, ke atas panggung, Yang Mulia Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mari kita sambut Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Good evening, ladies and gentlemen. Let me speak in my bahasa.
Yang lain udah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mulia para ketua parlemen anggota IPU, yang mulia para pimpinan lembaga tinggi negara, yang mulia Presiden IPU Mr. Duarte Pacheco, yang terhormat delegasi parlemen negara anggota IPU, yang terhormat Sekretaris Jenderal IPU Mr. Martin Chunggong, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat Gubernur serta Forkompimda Bali, yang terhormat para tamu undangan. Perkenankan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi pertemuan Majelis Interparliamentary Union ke-144. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di Bali. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah berkenan hadir dan membuka Majelis IPU ke-144. Pertemuan ini unik karena diadakan di tengah suasana pandemi yang belum mereda. Pandemi telah memasuki tahun ketiga dan dunia terus menghadapi ketidakpastian. Ketidakpastian karena virus yang terus bermutasi. Ketidakpastian karena situasi geopolitik yang bergejolak. Ketidakpastian karena komitmen global belum cukup menahan pemanasan bumi. Hal tersebut menambah beratnya permasalahan yang dihadapi dunia. Saat ini kita hidup di dunia yang semakin kompleks dan menghadapi berbagai tantangan besar. Masalah lokal dapat berkembang menjadi masalah regional dan global. Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik atau sebaliknya. Situasi yang kompleks ini menuntut parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi. Sehingga kita perlu menjembatani perbedaan antar negara dengan memfasilitasi dialog dan membangun kemitraan antar parlemen. Parlemen juga perlu membangun kesadaran masyarakat di dalam negeri bahwa selain kita perlu membangun rasa cinta tanah air, pada saat bersamaan kita juga perlu menumbuhkan semangat solidaritas global. Kita bertekad bahwa nasib dunia kita tidak akan ditentukan tanpa kita. Nasib itu akan ditentukan dengan ikut serta dan kerja bersama kita. Keputusan-keputusan yang penting bagi permasalahan dunia dan masa depan dunia ditentukan di sini dan sekarang ini juga. Bapak Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang terhormat, permasalahan global memerlukan solusi global. Solusi global membutuhkan platform yang solid dan legitimasi yang kuat di dalam negeri. Legitimasi domestik tersebut diperlukan untuk mendukung komitmen kerjasama internasional dan multilateralisme. Kita juga mengetahui seringkali politik luar negeri merupakan proyeksi dari politik di dalam negeri. Foreign policy begins at home. Akar permasalahan dari perbedaan posisi pada tingkat internasional juga terkait dengan pandangan politik di dalam negeri. Tanpa dukungan dari dalam negeri, maka politik luar negeri tidak akan kokoh.
Bagi negara demokrasi, parlemen berperan penting dalam membangun dukungan politik dan legitimasi guna mempromosikan kerjasama internasional. Parlemen memiliki peran kunci untuk menolak unilateralisme yang mengutamakan kepentingan sempit dan sesaat. Selain itu, parlemen juga berperan penting untuk mendukung dan mengimplementasikan kesepakatan internasional pada tingkat nasional dan lokal. Kesepakatan internasional akan sia-sia jika tidak dapat diimplementasikan di dalam negeri. Sesuai fungsinya, parlemen membuat instrumen hukum di dalam negeri, mengalokasikan anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen internasional. Karenanya, Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar parlemen. Hal ini juga berguna untuk membangun jembatan bagi negara yang memiliki perbedaan pandangan. Sesuai dengan tujuan IPU, kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Upaya memperkokoh pondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan. Di tingkat internasional, kita juga perlu memperjuangkan demokratisasi berbagai badan internasional agar lebih menjamin keterwakilan dan suara negara berkembang. Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk menyebarkan budaya damai atau culture of peace yang selalu mempromosikan toleransi dan dialog serta menolak kekerasan. Tentunya melalui budaya damai kita mengharapkan perang di Ukraina segera berakhir. Dilakukan gencatan senjata dan diberikannya akses bantuan kemanusiaan. Penghormatan kepada hukum internasional, piagam PBB, dan integritas teritori perlu untuk diteguhkan. Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga perlu mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina. Terkait situasi di Myanmar, kita dapat mendorong agar Myanmar kembali ke jalan demokrasi. Majelis IPU ke-144 juga memberi kesempatan untuk meneguhkan kembali komitmen akan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum muda, serta memperjuangkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Tema Majelis IPU ke-144, Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change, merupakan isu yang sangat relevan dibahas saat ini. Hal ini di saat dunia telah mencapai pemanasan 1,1 derajat Celcius dan mengakibatkan target pemanasan 1,5 hingga 2 derajat Celcius sulit untuk dapat tercapai. Dalam hal ini, saya melihat beberapa hal yang dapat dilakukan pada pertemuan ini adalah: pertama, berkontribusi menciptakan situasi geopolitik yang damai, stabil, dan kondusif. Parlemen dapat menjembatani perbedaan dan membangun saling kepercayaan atau trust building. Parlemen juga perlu mendorong diplomasi preventif guna mencegah terjadinya konflik dan perang. Kedua, mendorong akselerasi pemerataan vaksin global hingga mencapai target vaksinasi 70% populasi dunia pada pertengahan 2022. Parlemen
juga harus berperan dalam memperkuat arsitektur kesehatan global untuk mencegah dan tanggap terhadap ancaman pandemi di masa depan. Ketiga, memobilisasi komitmen dan aksi guna menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim. Sesuai dengan tema pertemuan, Parlemen perlu untuk memobilisasi pengurangan emisi, memperkuat adaptasi, dan merealisasikan komitmen pembiayaan bagi negara berkembang. Transisi energi bersih di negara berkembang juga perlu mendapatkan dukungan teknologi dan investasi. Keempat, mempercepat proses pemulihan ekonomi global dan mengatasi dampak sosial dari pandemi. Parlemen perlu membantu mengurangi perbedaan kecepatan pemulihan ekonomi di negara maju dan berkembang. Vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Selain itu, Parlemen juga perlu memobilisasi dukungan masyarakat internasional dalam penanganan dampak sosial pandemi seperti bertambahnya kemiskinan dan ketimpangan. Bapak Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang terhormat, di awal pidato ini saya sampaikan tentang dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Hal ini hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong royong, dan kita memperkuat kerja bersama internasional. Kita tidak cukup hanya membuat komitmen dan kesepakatan internasional, namun kita perlu menerjemahkan komitmen tersebut menjadi aksi nyata di dalam negeri. Parlemen memainkan peran kunci untuk hal tersebut. Untuk itu, Parlemen harus menunjukkan kepemimpinan dalam memobilisasi aksi nyata dalam mengatasi berbagai tantangan global. Karenanya, mari kita satukan tekad agar Parlemen dapat menjadi pendorong untuk menjadikan dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Mari kita wujudkan Parlemen yang ikut memperkuat multilateralisme, solidaritas, dan kolaborasi global. Bersama kita bangun satu dunia yang baru, dunia yang sehat, tentram, dan sejahtera. Bersatu kita pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you, Her Excellency Speaker of the House of Yang Representatives Mulia of the Ketua Republic of DPR Indonesia. RI, Excellencies, the sounding of sirens will today mark yang kami muliakan, bunyi sirena akan menandai dimulainya majelis ini yang menandai seruan kita ke seluruh dunia merupakan kehormatan the President of the Republic of bahwa Presiden Republik Indonesia akan memberikan sambutan pada majelis ini yang akan diikuti oleh pembukaan resmi. Dalam upacara pembukaan ini, para hadirin kami hormati, mari kita sambut Presiden Republik Indonesia yang mulia Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua
DPR RI beserta seluruh pimpinan DPR RI yang hadir, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mulia para ketua parlemen, anggota IPU, yang mulia Presiden IPU, Mr. Duarte Pacheco, delegasi negara-negara anggota IPU, para duta besar negara-negara sahabat, Gubernur Bali, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tantangan yang dihadapi global ke depan tidak semakin mudah, tetapi kelihatannya semakin sulit. Awal-awal kita selalu berbicara masalah disrupsi teknologi karena adanya revolusi industri 4.0. Kemudian regulasinya yang selalu terlambat mengikuti kecepatan perubahan teknologi. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang kedua, yaitu pandemi COVID-19, yang juga mendisrupsi semua hal yang sebelumnya tidak pernah kita kira. Dan sekarang kita rasakan langkanya energi, kenaikan harga pangan, kemudian kelangkaan kontainer dalam mengirim logistik yang ada, dan terjadinya kenaikan inflasi hampir di semua negara, sehingga rakyat kesulitan dalam menjangkau harga-harga yang naik. Tetapi juga jangan melupakan bahwa kita menghadapi sebuah hal yang mengerikan kalau kita tidak berani memobilisasi kebijakan-kebijakan, baik itu di parlemen maupun di pemerintah, yaitu adalah perubahan iklim. Hal yang sering kita lakukan, sering kita bicarakan, sering diputuskan di dalam pertemuan-pertemuan global, tetapi aksi lapangannya belum kelihatan. Saya berikan contoh saja, transisi energi. Dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Dari energi batu bara masuk ke renewable energy. Kelihatannya mudah, tetapi dalam prakteknya itu ada sesuatu yang sangat sulit di lapangan. Utamanya bagi negara-negara berkembang. Sehingga yang perlu dibicarakan adalah dan dimobilisasi adalah pendanaan iklim. Ini harus segera kita selesaikan. Yang kedua, investasi dalam rangka renewable energy. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan transfer teknologi. Kalau ini tidak real dilakukan, sampai kapanpun saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah. Di Indonesia misalnya, kita memiliki
Potensi untuk renewable energy ini banyak sekali. Dari yang namanya hydropower, yang Indonesia memiliki 4.400 sungai, potensinya besar. Kita memiliki geothermal dengan potensi 29.000 megawatt. Angin sangat banyak. Arus bawah laut sangat banyak. Energi matahari sangat melimpah. Tetapi perlu sebuah investasi yang besar. Perlu sebuah transfer teknologi. Perlu pendanaan iklim global yang betul-betul serius didukung oleh internasional. Kalau itu hanya kita bicarakan dari tahun ke tahun dan tidak ada mobilisasi, tidak ada keputusan, saya pesimis bahwa yang namanya perubahan iklim ini betul-betul tidak bisa kita cegah sama sekali. Saya sangat menghargai apabila seluruh parlemen yang ada di negara-negara anggota IPU bisa memobilisasi bersama-sama dengan pemerintah sehingga muncul sebuah keputusan, muncul sebuah aksi yang betul-betul nyata dan konkret sehingga bisa dilaksanakan di lapangan. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang Majelis Uni Antar Parlemen ke-144 malam hari ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Presiden untuk tetap di tempat. Dimohon untuk mendampingi ke panggung Ibu Ketua DPR RI. We invite Her Excellency Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and Honorable President of IPU to the stage to accompany. Kami mengundang para anggota dari IPU untuk mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia dalam pembukaan resmi dari pertemuan Majelis ke-144 Interparliamentary Union. A big applause please, ladies and gentlemen. Congratulations. Tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan resmi dari pertemuan Majelis Interparliamentary Union ke-144. We kindly invite to return to be seated. Kami Your undang Excellency, kembali the untuk mengambil President tempat of the duduk Republic of yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI Indonesia, dan yang kami hormati Presiden dari IPU. Excellency. Para hadirin yang kami hormati, dengan itu maka pertemuan Majelis ke-144 Interparliamentary Union dan pertemuan terkait telah dibuka dengan resmi. Kami harap semua diskusi Anda bermanfaat dan keberhasilan dari diskusi Anda. We request that everyone please Kami rise. mohon Bapak Ibu para hadirin berdiri karena Presiden Republik Indonesia akan meninggalkan ruangan didampingi dengan ucapan terima kasih karena sudah berkenan hadir. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker.